Halo, selamat pagi Maya. Selamat pagi. Silakan duduk Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu dengan saya hari ini. Saya senang bisa berbincang dengan Ibu. Dan di sini saya akan mendengarkan keperluan Ibu serta nantinya kita akan mencari solusi bersama Ibu. Baiklah, Ibu Maya, apakah Ibu bisa menceritakan terlebih dahulu bagaimana kondisi di sana? Jadi begini dulu, saya ini menderita pneumonia oleh dokter. Saya juga sudah diberikan obat sih, obat antibiotik. Tapi tetap saja saya merasa sangat lemah dan juga nggak nafsu makan ketika saya sakit. Saya tahu sih saya harus lebih banyak makan supaya saya cepat pulih. Tapi setiap kali makan saya merasa mual gitu dia Bu. Iya, Kak. Saya memahami Bapak ini. Pneumonia ini memang bisa menyebabkan tubuh. Terkadang efek samping dari obat juga bisa membuat mual dan itu semua tubuh kondisi. Tapi tenang saja, ada cara yang bisa mengatasi ini agar ibu bisa tetap mendapatkan gizi yang cukup juga. Menurut ibu, seberapa besar resiko kurangnya makan bisa berdampak pada tubuh? Saya takut sih Bu. Saya juga khawatir sekali kalau pneumonia ini bisa membuat saya langsung lemah dan juga langsung sakit itu. Saya merasa gak punya energi untuk masak makanan yang sehat. Saya juga bingung harus mulai dari mana. Karena setiap kali saya coba makan, saya langsung muntah-muntah Bu. Perasaan itu sangat wajar dan banyak sekali orang yang mengalami hal serupa. Tapi kita bisa memulai dari apa yang bisa kita ubah. Misalnya dari pola makan ibu. Nah, menurut ibu, apa manfaatnya jika semisal ini bisa mengubah pola makan menjadi lebih baik? Mungkin saya bisa merasa lebih baik dan juga merasa lebih kuat ibu. Itu juga ngebantu saya lebih cepat. Tapi karena mulai dari lelah ini, saya sering hanya makan makanan ringan. Biasanya sih saya makan keripik dan juga makanan manis. Nah, dari cerita ibu, saya melihat bahwa pola makan ibu yang sekarang memberi cukup untuk energi dan energi yang menambah kesehat. Dan saat ini tubuh ibu itu membutuhkan energi, protein, vitamin yang dapat melawan infeksi yang terjadi di dalam tubuh. Namun karena pola makan itu terganggu, ini membuat tubuh menjadi lemah dan sulit untuk melawan energi. Tapi jangan khawatir, di sini kita akan membuat bahan kecil, namun tetap membuat ibu nyaman dan sembuh ya. Nah, sebelum itu saya akan bertanya dulu menurut ibu, apakah ada salah satu cara sederhana saja yang mungkin bisa diterapkan minggu ini meningkatkan asupan? Mungkin Bu, saya bisa coba konsumsi ayam atau juga mungkin ibu. Karena bagi saya itu nggak terlalu sulit untuk dilakukan. Kalau makanan buah dan juga makanan hangat biasanya lebih mudah saya terima. Itu adalah langkah yang baik Bu. Sup ayam yang simpel dan sangat mudah untuk dimasak bisa memberikan protein dan nutrisi yang diinginkan. Supaya kemudian ibu juga bisa mencoba makanan dalam waktu kecil tapi sering. Jadi misalnya ibu biasanya makan 3 kali sehari nih dengan porsi yang besar. Nah itu bisa menggantinya dengan makanan yang porsi yang lebih kecil namun sedikit setiap 2 jam atau 3 jam sekali. Nah, ini membantu tubuh ibu tetap mendapatkan energi yang cukup tanpa harus membuat perut ibu merasa penuh. Ibu juga bisa mengganti makanan dengan ibu yang lebih bernutrisi, misalnya daripada keripik atau makanan manis. Nah, itu bisa mengganti dari kacang-kacangan atau makanan manisnya bisa ibu ganti dari yogurt misalnya atau puding yang ibu katakan tadi. Mungkin bisa saya coba sih Bu. Tapi sejujurnya saya ini sering kesulitan belanja bahan makanan Bu. Karena saat ini saya sering merasa lupa dan gak punya tenaga untuk tempatnya Bu. Itu mungkin bisa dibantu dengan keluarga Bu atau tetangga. Karena saya sangat memahami mungkin dan kesulitan karena kan ibu masih lemah dan ini belum bisa untuk bepergian keluar untuk belanja ya Bu. Jadi apakah sekiranya ada keluarga atau
tetangga yang bisa ibu minta bantuannya. Kadang-kadang anak saya mau ibu membantu, tapi itulah dia nggak selalu ada waktu. Untuk masalah ini, mungkin bisa membuat daftar makanan yang sederhana saja. Agar ketika anak ini belanja itu udah kesulitan, jadi dia bisa membeli beberapa kali misalnya seperti itu. Jadi bisa membuat ini seperti misalnya telur, tahu, buah-buahan, atau sayur-sayuran yang lain. Nah, atau mungkin bisa menggunakan atau memanfaatkan layanan pesan antar. Nah, jadi itu bisa mendapatkan bahan makanan yang murah tanpa harus pergi jauh seperti itu. Saya belum pernah coba sih, Bu. Tapi nanti saya lihat deh apakah ada warung yang bisa memasak makanan untuk rumah. Oh, bisa gitu. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan makanan yang bergizi tanpa harus kelelahan. Kita di sini akan mencoba langkah ini ya Bu, di dalam minggu ini. Jadi saya harapkan akan ada sedikit perubahan pada diri Ibu setelah Ibu memperbaiki pola makan. Di sini juga saya menyiapkan plate untuk Ibu. Di sini sudah disediakan bahan makanan yang bisa Ibu pilih atau juga sudah ada rekomendasi menunya. Jadi supaya Ibu tidak kebingungan, Ibu bisa membaca ini sebagai panduan Ibu. Dan ya, supaya Ibu bisa lebih terbantu lagi. Nah, nanti minggu depan kita akan melakukan evaluasi bersama untuk melihat apakah berhasil atau tidak langkah yang kita lakukan ini ya. Baik Bu, karena saya lebih pede sih Bu menjalani ujiannya. Biar Bu, dan apapun hasilnya, kita akan evaluasi bersama yang terlebih. Ibu jangan cemas dan berusaha karena setiap langkah kecil Ibu akan sangat berhasil ya. Semoga langkah kecil yang kita ambil ini, perubahan ini dapat dijadikan sebagai kebiasaan baik dan bisa dilanjutkan ya. Oke, sekian dulu mungkin Bu sesi konsultasi kita pada hari ini. Sampai jumpa di konsultasi berikutnya. Kalau Ibu mengalami kendala bisa ini. Terima kasih ya Bu. Semoga Ibu tenang ya Bu.